Pembahasan di malam hari ini kita akan mengkisahkan tentang kisah syaitan yang setiap malam ditugaskan oleh iblis untuk mengikat setiap tengkuk manusia. Karena kita tahu bahawa di atas kepala ini atau di dalam kepala ini ada dua otak yang disebut dengan otak depan, dalam bahasa Quran disebut nasiyah, ubun-ubun, dan ada yang disebut dengan otak belakang yang disebut dengan qafiyah, atau bahasa kita disebut tengkuk. Begitulah Islam membedakan dengan pendapat barat yang mengatakan otak kanan dan otak kiri. Kalau kita katakan otak depan dan otak belakang, otak depan disebut nasiyah, ubun-ubun, dan otak belakang disebut qafiyah alias tengkuk. Syaitan tidak bisa menguasai otak depan, karena ubun-ubun itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasiyatin biyadi. Tetapi syaitan hanya bisa menguasai qafiyah, otak belakang, atau disebut dengan tengkuk. Itulah syaitan setiap malam akan datang kepada manusia dan mengikat setiap tengkuk manusia yang tidur. Bagaimana kisahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dhakara Allah in halat uqdat fa in tawadda'a in halat uqdatun wa in shalla in halat uqdatun fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslah. Rawahul Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan itu mengikat 3 tali ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat kalian tertidur. Lah setan ini setelah mengikat dengan 3 kali ikatan, maka dia akan mengencangkan ikatannya sambil berkata kepada yang tidur, alaika laylun tawilun farqud, malam masih panjang, tidurlah, tidurlah. Tetapi kalau seorang ini bangun, setelah dia bangun kemudian dia mengingat Allah dengan membaca doa, bangun daripada tidur, maka akan lepas 1 ikat. Kemudian jika dia sudah berdoa dengan doa bangun tidur dan berzikir, kemudian dia pun turun dari tempat tidurnya kemudian beranjak berwudu, maka akan lepas ikatan yang kedua. Dan jika dia mendirikan salat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Artinya 3 ikatan akan lepas semuanya. Ketika itu tidak ada lagi ikatan yang terikat di tengkuk dia.
Maka kalau sudah seperti itu, kata Nabi SAW, maka di pagi harinya ia akan merasakan semangat hidup dan jiwa yang tenang. Namun bila dia tidak melakukannya, dia tergoda dengan nyanyian syaitan, alaika lailun tawilun farqud, malam masih panjang padahal sudah subuh, malam masih panjang padahal sudah azan subuh, farqud, tidurlah. Akhirnya dia pun tidur terus sampai kemudian matahari terbit. Maka di pagi hari itu jiwanya akan menjadi jiwa yang sangat busuk dan dia menjadi pemalas. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa di antara pasukan iblis itu ada syaitan yang memang ditugaskan oleh iblis itu untuk mengganggu anak Adam supaya dia tidak bangun tidur untuk melaksanakan qiyamul lail, bahkan bisa meninggalkan solat wajib, solat subuh. Dan ingat bahwa solat subuh itu adalah solat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka orang-orang munafik salat, mereka salat sambil malas. Maka di antara penyebab kenapa orang itu susah bangun subuh, kenapa orang itu malas untuk melaksanakan salat subuh, karena di tengkuknya ada 3 ikatan yang dikencangkan syaitan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagaimana caranya mengurai ikatan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangun sebelum subuh. Kemudian setelah pas dia bangun, dia membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami dikembalikan. Kemudian setelah itu dia beranjak berwudu, karena wudu ini banyak manfaatnya. Salah satunya adalah melepaskan ikatan yang kedua dari ikatan syaitan. Kemudian yang terakhir, salat. Ketika anda salat, maka lepaslah 3 ikatan tersebut. Kalau sudah terlepas 3 ikatan ini, maka jiwa anda akan bersih dan anda akan sehat, semangat. Walaupun anda mungkin tahajud, kurang tidur di malam hari, tapi kalau tidak ada ikatan di tengkuk setiap kita ini, maka di pagi hari saya jamin anda tidak akan ngantuk, tidak akan malas, dan anda akan semangat untuk menghadapi hidup ke depan. Tapi sebaliknya, kalau anda habiskan malam itu dan dikipas-kipasi oleh syaitan, alaika lailun tawil farqud, malam masih panjang, malam masih panjang, minumlah, tidurlah. Kemudian syaitan pun mengencingi telinga kita sehingga suara azan tidak sudah didengar lagi, suara qomat lewat begitu saja, orang sudah solat dia masih ngorok, maka dipastikan jiwa anda akan busuk dan anda akan jadi pemalas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya, bukankah ada hadis yang mengatakan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an juga, ketika Abu Hurairah radhiyallahu an diperintah Rasul untuk menjaga pembendaharaan Baitul Mal, tiba-tiba malam itu ada pencuri, ditangkap sama Abu Hurairah karena kebetulan dia yang jaga malam untuk Baitul Mal itu. Tetapi pencuri ini tiba-tiba kemudian
mengatakan kepada Abu Hurairah, da'ni fa inni muhtaj wa alayya iyalun wa la a'udhu. Ya Abu Hurairah, kasihani aku ini orang berhajat kepada makanan ini, aku punya keluarga, aku kesusahan, kasihani aku, dan aku janji saya tidak akan mencuri lagi. Kata Abu Hurairah, farahimtu, aku pun kasihan dengan dia. Fakhalaitu sabilahu, aku pun memberikan jalan dan disuruhnya untuk pergi. Malam kedua datang lagi, nyuri lagi, ditangkap lagi. Kemudian kata Abu Hurairah, tidak, kau harus dihadapkan kepada Nabi. Kau sudah kurang ajar, kau sudah mencuri, kau sudah berjanji tidak akan kembali, kau mencuri lagi. Tiba-tiba dia alasannya sama, ya Abu Hurairah, da'ni fa inni muhtaj wa alayya iya. Saya ini orang yang berhajat, wahai Abu Hurairah, saya punya keluarga, biarkan aku pulang, aku tidak akan, janji ini yang terakhir, saya tidak akan balik lagi. Farahimtuhu fa khallaitu sabilahu, kata Abu Hurairah, aku pun kasihan, ku biarkan dia pulang. Malam ketiga mencuri lagi, Masya Allah, ditangkap lagi. Kata Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah, aku sudah tidak sabar dan tidak akan melepaskan kamu harus dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu tidak boleh ada alasan lagi ini dan itu. Tiba-tiba kemudian dia mengatakan, ya Abu Hurairah, kasihani aku, maukah ku ajarkan kepadamu sebuah kalimat, setelah itu kau lepaskan diriku. Maka kemudian pencuri ini mengatakan, ya Abu Hurairah, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Al-Baqarah 255, hatta takhtimal ayat, fa innahu lan yazala alayka minallahi hafidhun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Wahai Abu Hurairah, kalau engkau beranjak ke pembaringan, kau hendak tidur, bacalah surah Kursi, bacalah ayat Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, ila akhir ayat Kursi, sampai selesai ayat Kursi. Maka kalau engkau baca ayat Kursi sebelum tidur, maka Allah akan senantiasa menjaga kamu dan setan tidak akan mendekati kamu sampai waktu subuh. Kemudian Abu Hurairah pun, karena sudah diajarkan kalimat ini, dibiarkanlah orang ini pergi. Maka keesokan harinya dia bercerita tentang kisah pencuri itu kepada Rasul. Tapi Nabi SAW lebih tahu dahulu karena Jibril memberitahu, sehingga ketika datang Abu Hurairah, Rasul mengatakan, ma fa'ala asiru kalbariha, apa yang dilakukan tawanan yang semalam kau tangkap oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, Rasul, pencuri semalam itu justru mengajari aku ini dan itu. Maka Rasul mengatakan, tahukah kamu siapa pencuri semalam? Kata Abu Hurairah, Allah wa Rasul a'lam. Maka Rasul mengatakan, fa innahu syaitan, dia adalah syaitan, innahu kadzubun wa qad sadaqaka, sesungguhnya syaitan itu pendusta asalnya, tapi dalam perkara ini dia benar. Artinya kalau kita membaca ayat Kursi sebelum tidur, maka syaitan tidak akan mendekati kita. Satu sisi, kalau kita membaca ayat Kursi, syaitan tidak akan dekat kepada kita. Sisi lain, dalam hadis Abu Hurairah yang pertama, bahwa syaitan itu akan datang setiap malam dan mendatangi setiap orang yang tidur, kemudian mengikat di tengkuknya 3 kali ikatan. Lalu bagaimana cara menjama dua riwayat ini? Karena seolah-olah bertentangan. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, dua riwayat ini tidak bertentangan. Dan dalam kaidah hadis, jam'u baina adillataini aula min tarki ahadihim, menggabungkan dua riwayat yang seolah-olah bertentangan lebih baik dibandingkan meninggalkan salah satunya, karena dua-duanya sahih, dua-duanya datang dari Nabi. Bagaimana cara menjamaknya?
Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahwa hadis setan mengikat tengkuk setiap salah seorang di antara kalian itu sifatnya umum. Tetapi hadis tentang Abi Hurairah yang diajarkan ayat kursi, setiap hendak tidur dengan jaminan tidak akan ada setan yang mendekatinya, ini khusus. Artinya orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur tidak akan diikat. Tetapi yang tidak membaca ayat kursi akan diikat oleh setan, tengkuknya 3 kali ikatan, makin malam makin kencang ikatannya, dan akan dinyanyikan di telinganya, alaika lailun tawil, ingat malam masih panjang, padahal sudah subuh. Farqud, tidurlah. Tetapi kalau dia terbangun di waktu subuh, kemudian berdoa, doa selepas tidur 1 ikatan hilang. Kemudian dia berwudu, 2 ikatan hilang. Kemudian dia salat subuh, semua ikatan hilang. Dia pun akan semangat dan baik hatinya. Begitulah cara menjamahnya. Dari sini pentingnya ikhwatu fiddin, seseorang itu membaca doa sebelum tidur, membaca ayat kursi sebelum tidur. Apalagi ada jaminan dari Nabi SAW, siapa yang berwudu sebelum tidur, maka akan ada malaikat di samping kiri kanannya. Setiap kita berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, rahmati orang ini. Kalau dia menggulingkan badannya ke arah kiri, malaikat sebelah kiri juga akan mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni orang ini, Allah rahmati orang ini, sampai subuh. Inilah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang syaitan yang mengikat 3 ikatan kepada tengkuk kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.